berkumpul lagi bersama dalam rangka pengajian rutin ngaji bersama kitab Sakinatun Najah, yakni kitab fikih Ubudiyah, fikih yang menerangkan tentang masalah ibadah Asy-Syafi'iyah yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah minggu kemarin kita telah mengawali atau mengmuqaddimahi kitab ini, dan sekarang kita masuk ke pasal yang pertama. Perlu diketahui bahwasannya kitab ini itu isinya bukan hanya masalah fikih saja, tetapi ada permasalahan usuliyah atau permasalahan yang berkaitan dengan teologi atau ketauhidan. Ada permasalahan-permasalahan yang di awal itu diisi dengan permasalahan i'tiqad, masalah keyakinan, sebagai fondasi awal seorang santri untuk membentengi dalam keyakinannya. Itu diawali dengan ketauhidan, lalu setelah itu masuk ke bab fikih sampai akhir di bab haji. Yang pertama, mari kita buka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul islami utai pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an la ilaha illallah rupane syahadatu an nyakseni temen satune kelakon iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Wa anna muhammadan temen satune kanjeng Nabi Muhammad iku rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumunaken salat, wa ita'uz zakati lan nekani zakat. Wa shaumu ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan, wa hijjul baiti lan haji maring Baitullah. Man rupane wong istata kang mampu sapa man ilaihi maring hijjul bait, apane sabilan dalane. Wallahu a'lam. Pertama, di bab ini menerangkan tentang rukun Islam. Kita sudah kenal lah dari kecil gitu, sudah diajarkan oleh orang tua kita, dibekali tentang rukun Islam dan rukun iman. Ini merupakan pedoman tauhid atau pedoman teologi ketuhanan yang harus kita pahami dan kita dasari. Nah, kita akan berbicara lebih jauh tentang ini. Mungkin kita sebelumnya hanya mengetahui tentang rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 salat. Sekarang kita coba preteli satu-satu ya, dengan keterangan yang insya Allah terjangkau, lebih mudah, sambil santai, sambil ngopi ya. Kita pahami butir-butir pedoman dasar dalam rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam yang dinamakan rukun Islam adalah asas atau dasar-dasar dari agama Islam. Islam itu apa sih? Kita semua beragama Islam ya, kita harus tahu apa sih makna dari Islam itu sendiri. Yang pertama, al-Islam kalau di kitab-kitab itu secara lughah atau secara bahasa itu ada al-inqiyad. Al-inqiyad itu Islam ini makna secara lughah al-inqiyad. Ada makna Islam itu sendiri secara bahasa adalah al-inqiyad. Ini seperti halnya dijelaskan di kitab-kitab yang keterangannya lebih luas
Itu maknanya al-inqiyad. Inqiyad itu apa sih? Al-inqiyad itu taat, manut, pasrah, ya, berpegang teguh. Nah, itu secara bahasa. Jadi kalau seseorang ini mempunyai pengertian atau pasrah terhadap sesuatu, itu namanya Islam. Atau mengikut pada sesuatu, itu namanya Islam. Tapi secara bahasa. Nah, bahasa itu, kalau secara bahasa itu nggak bisa jadikan pegangan. Yang bisa jadikan pegangan adalah makna secara istilah, ya. Makna Islam sendiri secara istilah adalah al-inqiyad bil ahkami syariah, ya, alladzi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Islam secara istilah adalah manut, berpegang teguh, pasrah terhadap hukum-hukum syariat, ya, terhadap hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, aturan-aturan syariat yang dibawa Nabi Muhammad melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, ya, ataupun hadis, ya, hadis yang merupakan qauliyah, ucapan Nabi Muhammad, ataupun af'aliyah, ya, perilaku Nabi Muhammad, ataupun subutun Nabi Muhammad, ketetapan Nabi Muhammad, ya. Nah, Al-Quran dan hadis ini memuat al-ahkam as-syariah, hukum-hukum syariat. Sumbernya dari situ, dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu wahyu, ya, yang melalui perantara malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Kalau hadis itu adalah ada af'al, perilaku Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, ya, ataupun ketetapan Nabi Muhammad. Contoh begini, kalau Nabi Muhammad bersabda, misalnya kalau Nabi Muhammad SAW, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, misalkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, misalkan, ya, itu berarti hadis yang berupa ucapan. Ataupun perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu, cuman Nabi Muhammad memiliki gerakan atau reaksi tubuh, gerakan yang ditiru oleh para sahabat. Oh, Nabi Muhammad pernah melakukan ini, Nabi Muhammad pernah melakukan ini. Akhirnya sahabat berkata, Nabi Muhammad kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad pernah begini. Nah, itu menjadi hadis. Menjadi hadis. Ataupun ada yang ketiga adalah ketetapan Nabi Muhammad. Contoh, ada sahabat misalkan makan sesuatu, makan singkong misalkan di depan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tidak mengatakan singkong itu haram, singkong itu halal, nggak boleh, nggak mengatakan. Cuma Nabi Muhammad diam. Ketika ada sahabat makan singkong, Nabi Muhammad diam, ya, diam. Nah, diamnya Nabi Muhammad ini menunjukkan hukum singkong itu nanti diperbolehkan, artinya tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Itu jadi hukum, bukan hanya hadis saja, ya, bukan hanya ucapan saja. Kalau hadis itu perilaku, ketetapan. Nah, kalau di hadisnya itu bukan singkong, ya, hadisnya itu hadis ad-dob, masalah biawak. Ada sahabat makan biawak di depan Nabi Muhammad, kemudian ada hukum yang timbul dari kesemuanya itu menjadi al-ahkam as-syariah, hukum-hukum syariat, baik dari Al-Quran atau hadis. Hadis ini sumbernya sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu berkata, berperilaku atau memberikan suatu ketetapan itu bukan dari nafsu, hawa nafsu Nabi Muhammad, ya, salam. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi Muhammad tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan yang berucap, perilaku atau ketetapan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, berarti sumbernya sama-sama semuanya dari asyari,
asal itu yang memiliki syariat. Yang memiliki syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya sumbernya dari wahyu dari Allah Subhanahu. Jadilah hukum-hukum syariat. Nah, itu namanya Islam. Berarti al-inqiyad ya bi ahkamis syariah alladzi jaa bihi nabiyuna Muhammad SAW. Namanya Islam. Berarti berpegang teguh ya, manut, pasrah terhadap hukum-hukum syariat yang didatangkan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Islam. Nah, alhamdulillah enak. Maksud Islam itu kayak itu mas. Pokoknya Islam itu manut, pasrah apa pengendikannya Allah, apa pengendikannya Nabi Muhammad. Berpegang teguh lah ya. Kon mengkanan, kon ngalor-ngalor, kon hidung-hidul. Nah itu. Ini sumbernya dari situ. Tapi perlu diperhatikan, yang menggali al-ahkamus syariah, yang sumber dari Al-Quran dan Hadis bukan sembarang orang. Bukan kayak kita yang kapasitasnya belum mampu untuk menggali ke situ. Wah, hukum apa namanya, sumber dari Al-Quran dan Hadis. Usah buka terjemahan Al-Quran, oh berarti hukumnya gini. Ya, buka hadis terjemahan, oh berarti hukumnya gini. Nggak bisa. Ya, yang hak untuk menentukan itu berarti orang yang memiliki kapasitas untuk menggali terhadap di dalam sumbernya. Berarti para ulama, mujtahid, ya, imam-imam mazhab. Makanya ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi. Nah, ini orang-orang yang ulama-ulama yang pakar, ya, yang ahli di dalam menggali hukum dari sumbernya. Kalau kita ini orang-orang awam ini menerima keterangan yang sudah jadi dari ulama, terus instan lah, ya kita sudah instan. Malah kalau kita coba untuk menggali hukum sendiri, coba-cobalah, nya, coba-coba buka dewek, terjemahkan, nya, lihat terjemahan tepat, buka Google, buka oh berarti hukumnya iya, ya, itu malah bisa berakibat fatal terhadap kecacatan hukumnya akan cacat. Nah, sekarang secara logis saja, Al-Quran, hadis itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa, bahasa Arab aja tidak bisa, apalagi mau menggali hukum dari sumbernya bahasa Arab. Nah, secara akal saja sudah tidak mumpuni, tidak mampu. Sedangkan bahasa Arab yang ada di Al-Quran, bahasa Arab yang ada di hadis, itu bukan sembarang bahasa Arab biasa. Ya, itu bahasa yang kandungan maknanya itu luar biasa. Kandungan maknanya luar biasa. Terjemahan itu bisa salah. Terjemahan banyak kemungkinan salah. Kalau tidak didasari dengan ilmu tafsirnya, tidak bisa didasari dengan tafsir ulama. Tafsir ulama pun yang ahli masih ada kemungkinan berbeda. Itu sama-sama orang ahlinya nih, ya. Sama-sama ini ulama, sama-sama pinter bahasa Arab, sama pinter nahwu, pinter sorab, pinter ilmu mantek, pinter balaghah, pinter ilmu macam-macam. Mentafsirkan satu ayat itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Padahal sama ahli, sudah ahli. Nah, kalau kita jauh, apalagi kita sudah, ya itu naudzubillah, ya barang siapa yang man fasara ya Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadisnya gitu ya. Barang siapa yang mencoba-coba mentafsir Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ya maka ya siap-siap tempatnya di neraka. Saking harus hati-hatinya dalam mentafsir Al-Quran. Bahkan ada keterangan itu seorang mujtahid
ya, menguasai fatwa atau menguasai mutlak, itu harus menguasai sekian fan ilmu, ya, ada 18 fan ilmu, ilmu manteknya, balaghahnya, ilmu gramatika Arabnya, nahwu sorofnya, bahasa Arabnya pun bahasa Arab yang tahu bahasa Arab pasaran, bahasa Arab pedalaman, bahasa Arab fasih, itu harus dijangkau, ya, mantek, balaghahnya, fikihnya, ilmu bayannya, ilmu ma'aninya, banyak, dan 18. Bukan hanya hafal Quran, atau hafal Quran mah wajib eta mah. Bahkan imam-imam madhab itu masa usia belum balik, ya, mau 7 tahun, 6 tahun sudah pada hafal Quran, ya, 12 tahun udah hafal hadis muwatta karangan Imam Malik yang isinya ada 12.000 hadis kurang lebih. 12.000 hadis itu bukan hanya matannya saja, tapi berikut rijalul hadis, berikut riwayatnya dari sahabat Anas, dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini, sampai Nabi Muhammad misalkan, ya. Terus rawahu, ya, diudiakan oleh Muslim misalkan, rawahu Tabrani, sampai ke artinya orang-orang yang silsilah hadisnya itu apa? Ya, satu hadis itu isinya komplit, tahu runtutan mata rantai hadisnya, orang-orangnya tahu, sifat-sifat orangnya tahu. Oh, ini orangnya itu kapasitas hafalannya ini belum mencapai batasan orang yang pandai hafalannya misalkan. Nah, itu bisa mengakibatkan hadisnya itu tertolak. Ya, makanya hadis itu ada macam-macam. Soal hadis ada hadis mursal, ada hadis dhaif, sahih, ya, maudhu, hadis munqati, hadis apa? Gharib. Hadis gharib. Banyak macamnya, hadis aja ada banyak. Nah, ini orang yang kapasitas dalam ilmu hadis itu, imam-imam madhabnya umur baru usia belum balik saja sudah hafal sekitar 12.000 hadis, ya, yang satu hadisnya itu ini mata rantainya apa? Lamun satu hadis itu, ya, satu hadis misalkan sekitar 5 lembar, karena dengan nama-nama orangnya. Oh, apalagi nama-nama orang itu macam-macam, Pak Baliat, ayat kembar ini, itu hafal, ya. Nah, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, itu umurnya itu di bawah dari Imam Syafi'i. Jadi jangan salah, harus merujuk ke Bukhari dan Muslim, ya. Kita madhab Syafi'i misalkan suruh ini ada yang berbeda, lu nggak harus boring seperti ini, kok maksud Imam Syafi'i seperti ini. Padahal lahirnya Imam Syafi'i sama Imam Bukhari duluan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 204, ya, meninggal itu 204, lahir 150 Hijriyah. Jadi tidak jauh. Malah murid-muridnya Imam, ya, murid-murid Muslim. Nah, itu, ya, karena tidak tahu, karena harus tahu sejarah, harus tahu latar belakangnya, gitu. Nah, itu kapasitasnya beliau ulama-ulama imam madhab. Belum ilmu yang lain, itu ilmu hadis, yang belum Al-Quran ilmu. Nah, itu terkumpul dari dinamakan ahkam as-syariah, hukum-hukum syariat. Nah, biar yang mencetak itu, yang membuat itu, yang menjadikan hukum-hukum yang tadinya dari sumbernya menjadi instan, itu tugasnya ulama madhab. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu yang tugasnya. Imam Syafi'i kemudian menularkan ilmu-ilmu ini kepada ashabus Syafi'i, namanya bagi santri-santrinya. Nah, Imam Syafi'i ngarang kitab, diajarkan ke murid-muridnya. Nah,
murid-murid diajarkan lagi ke murid-muridnya lagi, terus sampai ke ulama, sampai ke Nusantara, sampai ke ulama-ulama di Indonesia, sampai ke pengarang kitab ini, sampai ke kita. Ya berarti yang sudah yang sudah mendapatkan legalitas pemahaman syariat dari Imam Syafi'i, ini mata rantainya beruntut sampai kepada kitab ini, pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini ya diajarkan kepada ulama-ulama sampai ulama Nusantara dari Hadramut Mutayyam, ya. Nusantara ka ustad-ustad di masantren. Ustad masantren diajarkan ke masyarakat. Nah itu. Berarti ilmu-ilmu instan ini, ilmu fikih yang sudah jadi ini kita terima, sanadnya mata rantainya sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bagian menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah itu al-ahkamus syariah. Dan kita tugasnya apa? Karena kita mengikut pengertian ini, al-inqiyad bil ahkamis syariah, ya udah manut terhadap hukum-hukum syariat yang didatangkan oleh